Halo semua, kali ini aku Raina bakal coba buat rangkum drama yang baru-baru ini dirilis. Judulnya itu From Now on Showtime. Dan aku cuma mau rangkum episode satunya aja. Langsung aja kita ke ceritanya. Scene dimulai ketika seorang dukun tengah mengusir roh jahat dari tubuh seorang anak. Hingga roh jahat itu menggigit tangan sang dukun tersebut. Namun, pada akhirnya roh jahat itu keluar dan dapat dikalahkan olehnya. Tanpa disadari, lengan dukun itu mengeluarkan banyak darah, dan akhirnya ia pun pingsan. Malam hari pun tiba. Sang dukun yang pingsan akhirnya sadar, tapi dalam keadaan yang lemah. Sang dukun berkata bahwa waktunya di dunia ini hampir habis. Ia juga berpesan agar cucunya yang bernama Cacawung menjadi penjaga jenderal selanjutnya setelah dirinya meninggal. Dan ia pun langsung menghembuskan napas. Scene berpindah memperlihatkan seseorang yang berada di dalam akuarium dengan tangan yang terikat. Dan ya, dia adalah Cacawung, cucu dari sang dukun yang menjadi seorang pesulap. Pada saat itu, ia sedang melakukan pertunjukan sulapnya, di mana ia berusaha bisa keluar dari akuarium itu, namun dengan tangan yang terikat. Setelah beberapa saat, penonton telah dibuat was-was olehnya. Dan kini, Cacawung pun berhasil keluar dari sana dengan mudah, dan membuat semua penonton heboh dengan aksinya itu. Di akhir, ia juga berkata bahwa seseorang yang bisa memecahkan triknya akan diberi hadiah. Di tempat lain, terdapat dua orang wanita yang bertengkar, dan seorang polisi wanita yang menjadi penengah di antara keduanya. Dia adalah Ko Seul-hee, seorang petugas polisi. Di antara pertengkaran kedua wanita itu, Ko Seul-hee menjadi penengah dan berakhir dengan siraman kopi. Dan terakhir ia mendapatkan luka cakaran dari para wanita yang bertengkar tadi. Scene berpindah kepada Cawung yang akan melakukan pertunjukannya yang sangat berbahaya, di mana ia akan mengendarai motor dengan salah satu dari penonton yang akan menembakkan panah ke arahnya. Di sisi lain, polisi wanita Ko Seul-hee keluar dari apotek dan bertemu dengan seorang pengantar makanan yang bernama Min-ho. Ia juga termasuk tetangganya. Tanpa disadari, ada pengendara motor yang menjamret tas milik ibu-ibu. Dan kebetulan Ko Seul-hee melihat akan kejadian tersebut. Ia pun bergegas mengejarnya dengan meminjam motor dan helm milik Min-ho, tetangganya. Scene lalu memperlihatkan Cawung yang sedang melakukan pertunjukan dengan motornya dan dengan panah yang melesat ke arahnya. Namun, di saat panah yang terakhir akan dilepaskan, ada sedikit kendala di mana tombol tidak berfungsi dengan baik. Dan panah itu pun seketika melesat lalu mengenai Cacawung. Dan ketegangan penonton memenuhi seisi ruangan saat itu. Namun, tidak lama setelah itu, Cawung muncul dengan kerennya menghilangkan ketegangan di antara para penonton. Lalu, terlihatlah petugas Ko yang sedang mengejar jamret dan berakhir di tengah pertunjukan sulap Cacawung. Petugas Ko yang melihat jamret tersebut membawa helm, langsung mengira Cacawung adalah jamret tersebut. Setelah pertunjukan berakhir, petugas Ko langsung meminta maaf kepada Cawung. Dia juga memberitahu bahwa Cawung harus membantunya untuk menangkap jamret itu. Namun, Cawung menolak untuk membantunya. Petugas Ko akhirnya marah dan langsung keluar. Ia tidak sadar bahwa helm yang ia bawa tertukar dengan milik Cawung. Scene berlanjut menampilkan Ko Seul-hee yang mengembalikan helm kepada Min-ho.
tetangganya. Namun, Minho berkata bahwa ini bukan helmnya karena terdapat kamera pada helm miliknya. Lalu, petugas Ko pun sadar bahwa helm itu tertukar. Dan ia pun pergi, berniat untuk menukarkan kembali helm tersebut. Adegan langsung menampilkan ketika di rumah Cacawung benda yang melayang dan berpindah sendiri. Tidak lama muncullah 3 sosok di sana. Mereka adalah para hantu yang bekerja sebagai pegawai dari Cacawung. Mereka bertugas membantunya saat pertunjukan sulap. Ada Kepala 6, Direktur Ma, dan Arem. Lalu scene berlanjut dengan petugas Ko Seol-hee yang menukarkan kembali helm tersebut. Lalu, terlihatlah Cacawung yang mengunjungi pemakaman kakeknya, yaitu Sang Dukun. Ia juga bersumpah tidak akan seperti kakeknya yang menjadi dukun dan penjaga roh jenderal. Scene lalu berpindah ketika mobil Cawung menabrak pembatas jalan. Dan ia bertemu dengan Minho yang sudah menjadi hantu. Minho memohon kepada Cawung untuk memberikan roti kornet yang telah ia beli kepada istrinya. Namun Cawung menolak dengan alasan ia tidak ingin ikut campur. Adegan berlanjut dengan Aram yang memberitahukan bahwa terdapat kamera dashboard di helm milik Cacawung. Dia juga bertanya apakah itu digunakan untuk memperketat keamanan. Dan Cawung pun menjawab tidak, bahkan ia tidak tahu akan hal tersebut. Lalu mereka pun mengecek helm itu dan alhasil nihil, tidak ada kamera di sana. Cawung akhirnya menelpon seorang teknisi keamanan. Ternyata ada seorang polisi yang datang dan mengambil helm tersebut. Lalu, Cawung pergi ke Polsek Nangguk. Ia bertemu dengan petugas Ko dan menanyakan perihal helm itu. Dan mereka mulai berdebat. Tidak lama, petugas Ko mendapatkan informasi bahwa telah ditemukan sebuah jasad. Tidak lupa, Cawung pun juga mengikuti petugas Ko menuju tempat TKP. Dan akhirnya mereka pun melakukan pencarian. Karena Cacawung yang terus bertanya perihal kamera dashboard itu, lalu Ko Seol-hee yang langsung menelpon Minso selaku pemilik helm tersebut. Dan tidak disangka, ternyata suara dering HP milik Minho malah terdengar di sekitar sana. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat jasad Minho di semak-semak. Scene berlanjut menampilkan para hantu dan Cacawung yang sedang mencari keberadaan helm itu, dan juga Ko Seol-hee yang sibuk mencari pelaku dari kecelakaan yang menimpa Minho. Ko Seol-hee mulai mencurigai Cawung sebagai pelaku dari kecelakaan itu. Ketika ia bertemu dengannya di toko roti, dan keterangan dari sang pemilik toko bahwa pria itu mencari seseorang yang membeli roti kornet tadi malam. Sama dengan yang ia temukan di motor milik Minho, di mana Minho menulis tentang ia yang hanya mampu membeli roti kornet saja untuk istrinya tercinta. Kecurigaan lainnya juga muncul ketika ia menemukan serpihan kaca mobil Cawung di TKP, membuat Ko Seol-hee semakin yakin bahwa Cawunglah pelaku dari kecelakaan itu. Ko Seol-hee langsung menemukan Cawung dan berkata bahwa dia adalah pelakunya sesuai dengan bukti-bukti yang ia temukan di TKP. Ia langsung menembakkan senjata listrik, tapi sama sekali tidak mengenai Cawung. Ia juga menembakkan gas air mata, dan terakhir ia mengeluarkan tongkat untuk memukul Cawung. Dan semuanya gagal, tidak ada satupun yang mengenai Cawung. Ko Seol-hee pun bingung dengan hal itu. Ia juga bertanya kenapa bisa begitu. Lalu Cawung menjawab, itu semua karena es hantu. Berakhir sampai di sana.